Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas PWM yang beranggotakan saya Muhammad Nofalin Nugroho, NPM 19700245. Saya Wildan Fitrani, NPM 197002073. Saya Ihsan Firmansyah Bayati dengan NPM 197002060. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang rangkaian PWM. Nah, untuk yang pertama kita akan masuk kepada pengenalan definisi dari rangkaian PWM itu sendiri. Baik, untuk yang selanjutnya itu adalah pengertian dari PWM. PWM atau Pulse Width Modulation ini adalah sebuah teknik yang berfungsi memanipulasi lebar pulsa pada sebuah gelombang kotak dengan nilai amplitudo dan frekuensi yang tetap. Pada kali ini saya akan membahas secara tuntas tentang apa itu PWM, mulai dari pengertian, prinsip kerja, fungsi, kelebihan, kekurangan, dan juga penerapannya. Dan PWM ini adalah sebuah cara atau metode yang digunakan dengan tujuan untuk memanipulasi lebar sinyal dengan nilai amplitudo dan frekuensi yang tetap. PWM ini memiliki cara kerja yang berbanding terbalik dengan ADC atau Analog Digital Converter. Jika ADC berfungsi untuk mengkonversikan sinyal analog ke digital, PWM ini melakukan fungsi sebaliknya, yaitu untuk menghasilkan sinyal analog dari perangkat digital. Nah, sebagai fungsi PWM adalah sebagai metode yang digunakan untuk mengontrol daya. Selain daripada pengatur daya, PWM ini juga berfungsi sebagai pengatur gerak dalam sebuah perangkat elektronika, yang mana untuk fungsinya itu sesuai dengan beban yang digunakan. Yang selanjutnya adalah cara kerja. Nah, untuk cara kerja atau prinsip kerja PWM ini, yang pertama, pada saat rangkaian diaktifkan, pertama-tama kapasitor akan mengisi muatannya, yaitu dengan melalui R1 dan D1, dan juga potensiometer yang diset sesuai dengan settingan. Dan di foto ini saya menggunakan potensio yang 50K. Dan juga yang kedua, kapasitor akan mengisi muatannya pada C1 hingga tegangannya lebih dari 2/3 kali VCC. Artinya apabila tegangan sumber adalah 5 volt, maka C1 akan mengisi muatan hingga tegangannya berubah menjadi 2/3 kali 5 sama dengan 3,33 volt. Untuk yang ketiga, saat kapasitor mengisi rangkaian, output pin kaki 3 adalah high atau on. Yang keempat, kemudian tegangan C1 akan naik menjadi lebih sedikit dari 3,3 volt, lalu transistor internal akan berada pada pin 7 dan akan aktif. Setelah transistor pada pin 7 aktif, muatan yang terdapat pada C1 akan dibuang menuju ke kaki 7, lalu melewati potensiometer yang diset pada angka 45% dan D2. Selanjutnya, tegangan yang terdapat pada C1 akan dibuang hingga nilainya menjadi 1,6 volt. Kemudian kita masuk kepada komponen yang digunakan dari rangkaian PWM tersebut. Dari komponen yang digunakan berjumlah 7 buah jenis komponen. Yang pertama itu kita menggunakan IC NE555. Nah, ini seperti digambar bentuknya. Kemudian untuk komponen berikutnya itu ada potensio 50K. Nah, ini digunakan pada rangkaian PWM juga untuk mengatur arus listriknya. Kemudian di sini ada 2 buah dioda, satu N4148. Nah, bentuknya seperti yang ada di gambar. Kemudian ada kapasitor. Di sini kita menggunakan kapasitor juga. Setelah itu ada resistor 1K ohm. Nah, ini gambar jenis bentuknya seperti yang ada di gambar.
Kemudian kita menggunakan resistor juga yang 47 ohm. Nah, warnanya juga sesuai dengan yang digambar. Dan terakhir kita menggunakan terminal blok untuk menghubungkan. Nah, itu saja dari komponen-komponen yang digunakan di rangkaian, jumlah 7 jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah proses penyelenggaraan, sini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang terpasang pada rangkaian PWM ini. Yang pertama ada potensio yang bernilai 50 kilo ohm. Yang kedua ada IC NE555. Lalu ada dioda 1N418 sebanyak 2 buah, yang ini dan ini. Ada kapasitor 100 nano. Sekarang kita akan melakukan pengecekan terhadap rangkaian apabila ada yang short dari rangkaiannya. Jadi kita cek sesuai dengan skematiknya. Pertama dari input plus, dia nyambung sebelum resistor, dia ada. Lalu ke IC nomor 4 dan 8, yaitu di sini dan di sini. Lalu sebelum dioda itu di sini, karena dia melewati dua dioda, maka kita cek dua-duanya. Ya, oke. Dan satu lagi yang mengarah ke pin 1 ada. Yang kedua kita cek di groundnya atau minusnya. Dia ketemu di IC 1 ada. Lalu ketemu sebelum kapasitor ada. Ya. Sekarang kita cek output plusnya. Karena output minus tidak perlu dicek karena udah nyambung sama input minus. Sekarang outputnya ke IC 3. Berikut pengecekan apakah ada yang short atau tidak dalam rangkaiannya. Terima kasih. Baik, barangkali itu yang bisa kita jelaskan tentang rangkaian daripada rangkaian PWM itu sendiri. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menonton di YouTube kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.